AI dalam pendidikan tenaga kerja masa depan. How we can utilize AI untuk education, mempersiapkan talent-talent ini. Nah, kalau kita lihat di China, rekan-rekan sekalian, itu AI itu sudah sangat dimanfaatkan untuk education, terutama mereka mengarah ke personalized learning. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa setiap anak memiliki minat yang berbeda, punya skill set berbeda, atau bahkan punya pace of learning yang berbeda. Ada yang belajarnya mungkin lebih senang dengan kinetik, dia langsung lihat, atau dia audio, bisa dengerin podcast atau mungkin audio visual ya dengan video. Nah di sini contohnya dari Indonesia sendiri ada inisiatif tadi dari Indosat, ada juga Microsoft dengan AI Teach yang berkomitmen 300.000 coding skill set participants di sini mau dilatih. Termasuk juga saya baru berita bahwa Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mendikdasmen, Bapak Abdul Muti, berencana untuk memasukkan kurikulum coding dan artificial intelligence dari mulai SD dan SMP. Nah, saya mau bertanya kepada gantian ke Pak Irsyad duluan kali ya, di Pak Sindrawan. Kira-kira dari transformasi AI Indosat ini, Pak Irsyad ya, bagaimana Indosat dapat membantu menarik talenta digital? Ya. Bagaimana Indosat bisa menarik digital talent? Exactly Pak, betul. Oke. Alright. Kita bisa cari tahu apa yang menarik buat mereka, tapi kita lebih mudah untuk mengetahui apa yang mereka tidak suka. Ya, jadi dari situ kita berangkat bahwa definitely innovative culture is a must untuk digital talent mau ngelirik Indosat. Ya, so itu adalah satu yang kita push sangat kuat. Berbagai platform kami lakukan, even untuk di internal saat ini. Saya beberapa hari lalu baru menyelesaikan satu sesi tersebut untuk yang innovation competition within, right? Dan ini kita push cukup intens di situ. Lalu yang kedua juga yang kami percaya bahwa definitely mereka nggak bisa atau nggak terbiasa untuk being isolated, jadi membuka akses mereka kepada semua. Jadi kita nge-push juga untuk collaboration. Now, dari sini juga kita harapkan bahwa ini akan menarik digital talent to join us as well, right? Now, yang terakhir di sini adalah yang kita rasakan bahwa definitely digital talent akan ingin melihat significant impact nantinya, right? Now, with that, kita percaya bahwa kita udah harus juga memberikan lebih banyak keleluasaan. Jadi kita selalu bicara soal empowerment, kita selalu bicara soal distributed leadership within the organization, dan itu kita percaya with the right profile and the right mindset, mereka akan lebih lebih berani making small decision in their area. They are thinking about the bigger impact beyond themselves, lalu juga kemudian bisa menularkan ke yang lain juga within the ecosystem of Indosat. Jadi kita nggak mengharapkan lagi sama mungkin zaman saya dulu awal-awal bekerja semua menunggu arahan dari atas. Sekarang dari atas kita cuma memberikan guiding principle and final goal, the North Star. Ya. Hanya itu doang. And then after that, what else? Surprise us. Yes. Gitu loh. Dan itu yang kita harapkan bisa menarik the digital talent to join us and continue being with us. Thank you Pak. Jadi intinya culture juga harus berubah untuk bisa mengakomodir lah Pak ya. Justru dengan itu yang saya rasakan paling impactful. Totally agree Pak. Terima kasih Pak Irsyad. Berikutnya ke Dr. Indrawan nih, Mas Indra. Nah sekarang kalau menurut Mas Indra, apakah ada pengalaman yang melihat bagaimana AI untuk metode pembelajaran dari pengalaman Mas Indra, baik untuk menyiapkan talenta di dalam korporasi atau pengalaman di luar lainnya, di mana ini menjadi hal yang efektif yang belum pernah kejadian sebelumnya. It's only happen because AI is now that advanced today and so much accessible. Ada nggak Mas kayak gitu pengalamannya? Iya, jadi kalau kita bicara potensi AI untuk pendidikan itu kayaknya udah obvious ya. Tadi Mas Izan udah cerita, contohnya salah satu personalized learning. Ya obviously, nanti ada lagi adaptive
learning process. Jadi bisa ngikutin siswanya kayaknya berat di sini, ya udah deh didalamin dulu di sini, nungguin yang lain dan sebagainya. Sehingga nggak ada lagi tuh cerita bahwa pendidikan tuh semuanya pukul rata, sama semuanya prosesnya, apa yang belajar itu tuh nggak akan ada lagi. Everything is so personalized. Tapi menurut saya bagaimana kita bisa gunakan AI itu far beyond that. Bukan cuma dalam konteks gimana kurikulumnya di-adjust sesuai dengan kebutuhan minat siswanya, proses belajarnya juga ngikutin. Tapi kita juga bisa bawa siswa itu lebih mampu ngelihat dunia nyata. Karena kan sekarang ini yang jadi isu dalam dunia pendidikan kita itu adalah gap antara industri dengan pendidikan itu sendiri. Jadi kayak saya mungkin juga saya yakin ya Pak Irsad ini kita setiap saat pasti rekrut karyawan baru Pak ya. Dan di luar sana banyak orang pengen cari kerja, nggak dapat kerja. Dia kalau ke LinkedIn itu isinya begitu doang tuh. Ya semuanya pita hijau semuanya. Tapi saya yakin Pak Irsad susah banget cari karyawan yang dianggap layak masuk. So ini ada sebuah gap yang sangat besar yang saya percaya AI bisa ikut bantuin. Jadi bukan hanya dalam konteks menyiapkan si siswanya, mahasiswanya atau talentnya saja. Tapi juga gimana caranya nge-matching antara si siswa tadi dengan industri. Salah satunya misalnya sebelum ngomongin matchingnya aja. Kalau kita belajar dari pengalaman program Kamus Merdeka kemarin, ya, yang Mas tadi melakukan itu, mereka lakukan internal research, teman-teman. Dan riset mereka menemukan dari sekian banyak program Kamus Merdeka, ada wirausaha merdeka, ada studi independen bersertifikat, ada magang merdeka, dan lain sebagainya. Ternyata yang terbukti secara real valid pakai data, bahwa program itu yang paling besar dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan skill yang sesuai dengan industri. Itu yang mana teman-teman? Magang Merdeka ternyata. Makanya akhirnya anggarannya waktu itu diperbanyak di Magang Merdeka di sana. Nah dengan bantuan AI sebenarnya kita bisa ngebantu untuk memakcomblangi siswa-mahasiswa ya, yang itu punya skill set dan saat yang sama juga pengen belajar di dunia nyata. Dengan magang tadi. Kalau sekarang sudah dimakcomblangi sama pemerintah gitu. Tapi karena saya jadi bagian darinya, kami juga mitra di sana, kita tahu banget betapa ribetnya, susahnya, prosesnya gitu. Yang saya yakin itu akan bisa di-over completely dengan AI sebenarnya. Ya. Nah, ketika nanti mereka udah punya banyak experience yang panjang, masing-masing orang itu nanti bisa langsung dapat stempelnya nih. Kayak kita pramuka dulu ya. Kalau kita jago renang, ada badge renang dan sebagainya. Yang itu automatic generated by AI, di stempel di blockchain. Wah itu udah kebawa terus kemana-mana gitu. So ketika bicara gimana AI bisa ngubah pendidikan, itu bukan semata-mata dalam konteks belajarnya saja. Tapi bagaimana filling the gap between educations dengan industri. Dan ruangnya masih banyak banget. Memang betul sekarang implementasinya masih rada jauh ya di Indonesia khususnya. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Ganda. Ya, teman dari Indosat ya. Ternyata Indosat juga sudah mulai ambil inisiatif ya Pak ya. Kerjasama dengan kampus, salah satunya Brawijaya untuk membantu mereka ngebuat adaptive learning di sana. Yang itu bagus banget. Karena kita butuh support dari swasta, dari industri. Kalau nunggu pemerintah melakukan itu kelamaan. Jadi mudah-mudahan Indosat double down di situ Pak. Supaya nge-push teman-teman di kampus-kampus untuk segera mengadopsi AI untuk pembelajaran, termasuk scoring sistemnya, termasuk nyambungin ke industrinya. The whole value chain ya Mas Indra ya ibaratnya. Oke, great. Jadi terima kasih Pak Irsad dan Mas Indra. Jadi di segmen kedua ini kita pelajarin bahwa bagaimana AI bisa menjadi katalis untuk dalam talenta digital muda ini bisa langsung ke dunia nyata, itu butuh effort yang lumayan holistik bisa dibilang ya. Tidak hanya dalam proses belajarnya, namun juga bagaimana matchmaking mereka bisa mendapatkan pengalaman yang sangat close to the reality di industri. Dan contohnya dengan program magang Merdeka itu sangat efektif di sana. Kemudian dari Pak Irsyad juga melihat bahwa everything is all about culture. Jadi teknologi itu mungkin saya rasa 30% Pak ya, 70% is culture. How we can prepare the people dan juga kita menerima, there are changes and how we can adapt di sana sih. So being adaptable is the key actually buat semua kita sini. Oke.